Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Nusratun Hasanah, mahasiswa Untirta jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan semester ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demografi dan struktur sosial masyarakat di Banten. Pengertian demografi. Jadi, demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi juga meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, bagaimana jumlah penduduk yang berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Nah, sedangkan untuk demografi di Banten itu sendiri, Provinsi Banten telah memasuki fase bonus demografi. Hal itu dikatakan oleh Siti Masrifah selaku anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Banten 3. Sebab dari 12,4 juta penduduk Banten di tahun 2017, 63,53% adalah penduduk usia produktif, yang artinya jumlah usia produktif itu lebih banyak timbang usia yang tidak produktif. Berdasarkan data statistik struktur penduduk Banten yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik atau BPS Banten tahun 2013, angka beban ketergantungan Banten masih sebesar 47,08, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekiranya 47 atau sampai 48 usia yang tidak produktif. Sementara pada tahun 2017, beban yang ditanggung sedikit mengalami penurunan sehingga yang ditanggung hanya 46 orang usia yang tidak produktif. Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan bonus demografi dari jumlah penduduk Banten sebanyak 10.487.555 jiwa. Jumlah tersebut jika dikelompokkan ke dalam kelompok usia produktif 15 sampai 64 tahun ada sebanyak 7.727.967 jiwa atau 73,69% usia produktif. Sedangkan usia non-produktif di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun sebanyak 2.759.688 atau 26,31%. Wakil Gubernur Banten Andika Harumi mengatakan dengan melihat struktur umur tersebut akan nampak beban ketergantungan penduduk Banten sebesar 35,71 atau dengan kata lain dari setiap 100 orang produktif menanggung 35 sampai 36 usia yang tidak produktif. Kondisi ini dalam demografi disebut dengan bonus demografi, yakni penduduk dengan umur produktif lebih besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Pada tahun 2006, penduduk Banten sejumlah 9.351.470 jiwa dengan perbandingan 3.370.122 jiwa atau 36,04%, anak-anak 240,742 jiwa atau 2,57%, lanjut usia sisanya 5.740.546 jiwa berusia di antara 15 sampai 64 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem sosial masyarakat di Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah atau Patalehan tahun 1527, kehidupan masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan penjajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan.
Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik karena Sultan memerhatikan kehidupan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat Banten ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten atau Tumpang 5 dan bangunan-bangunan gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lux Kadel, orang Belanda, peralihan dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Nah, selanjutnya struktur sosial masyarakat di Banten. Struktur masyarakat di Banten, dari beberapa catatan orang asing yang mengunjungi Banten pada masa Kesultanan menggambarkan struktur masyarakat Banten digolongkan pada 4 golongan, yaitu golongan raja dan keluarga, lalu golongan elit, yaitu kelompok yang memiliki status tinggi karena jabatannya seperti Mangkubumi, Menteri, Laksamana, Senopati, Ulama. Lalu yang ketiga golongan bukan elit, seperti para pedagang, nelayan, tentara, petani, seniman, penjabat rendahan. Dan yang keempat golongan budak, yaitu yang tidak mampu membayar utang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.